Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hafizah, mahasiswa sedikit meranti program studi pendidikan matematika semester 2. Pada video perdana ini saya akan menjelaskan sedikit tentang deret Taylor dan deret Maclaurin. Apa sih makna atau arti dari deret Taylor dan deret Maclaurin ini, dan apa yang membedakan antar keduanya? Misalkan fx bisa kita tuliskan sebagai deret pangkat fx dalam bentuk an dikali x kurang a pangkat n. Nah, jadi fungsi fx ini bisa kita buat dalam bentuk deret an kali x kurang a pangkat n. Maka fx dituliskan menjadi a0 tambah a1 kali x kurang a A1 dikali X kurang A tambah A2 dikali X kurang A pangkat 2 ditambah A3 dikali X kurang A pangkat 3 ditambah A4 dikali X kurang A pangkat 4 dan seterusnya. Nah, jika nilai fx ini kita substitusikan dengan nilai X sama dengan A, maka akan kita temui f di titik A sama dengan A. Nah, apabila X kita substitusikan dengan nilai sama dengan A, maka deret yang berada di samping fx ini yang memiliki nilai X semuanya akan bernilai 0 kecuali A0. Maka FA sama dengan A0 sama dengan FA per 0 faktorial. Nah, 0 faktorial ini sama dengan 1. Selanjutnya dari persamaan fx ini bisa kita turunkan menjadi turunan pertama fx sama dengan A0 diturunkan menjadi 0, A1 dikali X kurang A dapat kita turunkan menjadi A1, terus A2 dikali X kurang A pangkat 2 kita turunkan menjadi 2A2 kali X kurang A dan seterusnya. Ini untuk A3 kali X kurang A pangkat 3 diturunkan menjadi 3A 3 kali X kurang A pangkat 2 dan seterusnya. Sama seperti yang awal, jika turunan pertama fx ini kita substitusikan nilai X-nya sama dengan A, akan kita peroleh deret di samping turunan fx, turunan pertama fx ini yang memiliki nilai X, hasilnya akan 0 kecuali A1. Maka turunan pertama di titik A sama dengan A1 sama dengan turunan pertama di titik A per 1 faktorial. Kita turunkan lagi turunan pertama fungsi fx menjadi turunan kedua fungsi fx, di mana nilainya akan menjadi A1 kita turunkan menjadi 0, A2 dikali X kurang A kita turunkan menjadi 2 faktorial A2. 2 faktorial ini didapat hasil dari 2 dikali 1. Ini kan pangkatnya yang tidak ditulis, pangkatnya sama dengan 1. Selanjutnya 3A3 dikali X kurang A pangkat 2 kita turunkan lagi menjadi 3 kali 2 A3 kali X kurang A pangkat 1. Nah, dan seterusnya. Jika nilai turunan kedua fungsi fx ini kita substitusikan nilai X-nya sama dengan A, akan kita peroleh seperti tadi, yang di sebelah kanan apabila memiliki nilai X, hasilnya akan 0. Yang tersisa cuma 2 faktorial A2. Maka turunan kedua di titik A sama dengan 2 faktorial A2, atau A2 sama dengan turunan kedua di titik A per 2 faktorial. Kita lanjutkan lagi menjadi turunan ketiga atau triple aksen fx sama dengan ini diturunkan menjadi 0, terus 3 kali 2 A3 kali X kurang A kita turunkan menjadi 3 faktorial A3 tambah
turunan dari 4 kali 3 A4 kali X kurang A pangkat 2. Kita turunkan menjadi 4 kali 3 kali 2 atau 4 faktorial. A4 kali X kurang A dan seterusnya. Kita substitusikan nilainya menjadi X sama dengan A. Kita peroleh A3 sama dengan turunan ketiga di titik A per 3 faktorial. Nah, dari persamaan yang sudah kita buat, kita menemukan pola tertentu yang terbentuk dari mulai turunan pertama, turunan kedua, sampai ke turunan ketiga, dan seterusnya, di mana A sama dengan FA per 0 faktorial, A1 sama dengan turunan pertama di titik A per 1 faktorial, kemudian A2 sama dengan turunan kedua di titik A per 2 faktorial, dan A3 sama dengan turunan ketiga di titik A per 3 faktorial. Maka dapat kita tulis AN atau AN sama dengan turunan ke N di titik A per N faktorial. Oke, selanjutnya telah kita temui bahwa nilai AN sama dengan turunan ke N di titik A per N faktorial. Maka deret pangkat dari X kurang A ini untuk Fx disebut dengan deret Taylor bagi Fx. Nah, ketika nilai A sama dengan 0, nilai A di sini sama dengan 0, maka deret pangkatnya kita sebut dengan deret Maclaurin bagi Fx. Nah, jadi perbedaan antara deret Taylor dan deret Maclaurin itu terletak di nilai A-nya. Jika pada Taylor, nilai A-nya itu memiliki nilai atau tidak sama dengan 0, sedangkan di Maclaurin, nilai A-nya itu akan sama dengan 0. Dari persamaan yang telah kita buat sebelumnya, dapat kita buat teorema Taylor, di mana deret Taylornya sama dengan FA ditambah turunan pertama di titik A per 1 faktorial kali X kurang A ditambah turunan kedua di titik A per 2 faktorial X kurang A pangkat 2 ditambah turunan ketiga di titik A per 3 faktorial dikali X kurang A pangkat 3, dan seterusnya sampai ke turunan ketiga fungsi FA per N turunan ke N di titik A per N faktorial dikali X kurang A pangkat N. Jika dan hanya jika limit N menuju tak hingga dari R N X sama dengan 0. Contoh. Contoh di sini, carilah deret Taylor dari cos X dalam X kurang A hingga suku X kurang A pangkat 3 atau suku ketiganya dengan A sama dengan V per 3. Ya, A sama dengan V per 3. Oke. Langkah pertama yang akan kita lakukan, kita buat dulu fungsi Fx-nya, itu sama dengan cos X. Maka F V per 3. V per 3 itu nilainya 60 derajat. Dapat kita tulis menjadi cos 60 derajat sama dengan 1. Kemudian turunan pertama Fx, turunan dari cos X adalah min sin X. Jadi turunan pertama dari V per 3 sama dengan min sin 60 derajat sama dengan min akar 3 per 2. Terus
turunan kedua fx sama dengan turunan dari min sin x sama dengan min cos x. Jadi bila kita masukkan nilai A-nya sama dengan V per 3, turunan kedua V per 3 sama dengan min cos 60 derajat sama dengan 1 per 2. Nah, ini untuk turunan ketiga bisa dilihat turunan ketiga dengan A sama dengan V per 3 sama dengan sin 60 derajat sama dengan akar 3 per 2. Nah, dengan rumus deret Taylor yang telah kita tuliskan sebelumnya, kita akan mendapatkan nilai dari deret Taylor tersebut dengan memasukkan FA-nya, ini FA sama dengan 1 per 2, terus turunan pertama FA per 1 faktorial dikali X kurang A, nanti nilainya kita masukkan, dan dapatlah kita hasil dari soal deret Taylor dari cos X itu sama dengan 1 per 2 dikurang akar 3 per 2 dikali X kurang V per 3 kurang 1 per 4 dikali X kurang V per 3 pangkat 2 ditambah ditambah akar 3 per 12 dikali X kurang V per 3 pangkat 3. Dengan soal yang sama akan kita cari nilai dari deret Maclaurin cos X. Nah, ini. Carilah deret Maclaurin dari cos X hingga suku keempat. Yang tadi untuk Taylor kita mencari cuma sampai suku ketiga. Untuk deret Maclaurin kita coba sampai ke suku keempat. Sama penyelesaiannya kita cari turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempatnya. Karena di sini hanya dipinta sampai suku keempat. Untuk nilai A, syarat dari deret Maclaurin, nilai A-nya sama dengan 0. Maka cos 0 itu sama dengan 1, turunan pertama sama dengan min sin X, min sin 0 sama dengan 0, turunan kedua di titik 0 sama dengan min cos 0 sama dengan min 1, terus turunan ketiganya sin 0 sama dengan 0, turunan keempat sama dengan cos 0 derajat sama dengan 1. Nah, dengan memasukkan rumus dari deret Maclaurin akan kita dapatkan deret Maclaurin dari cos X ini sama dengan 1 ditambah 0 dikurang X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 0 ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial. Nah, 0 ini bisa kita abaikan. 0 ini bisa kita coret. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai deret Taylor dan deret Maclaurin. Semoga bermanfaat. Jika ada dalam penyampaian saya terdapat kesalahan, saya mohon dimaafkan karena saya pun masih dalam proses pembelajaran. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.